yang kami hormati Ketua Gugus Bukenvil beserta pengurusnya, segenap anggota Gugus Bukenvil yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga dapat bertemu pada kesempatan siang hari ini dalam acara pemaparan pengindasan aksi nyata Salon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Baiklah, mengingat waktu yang sudah siang, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bunda Atun. Kepadanya dipersilakan, hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku hanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan Ketua Gugus Bukenvil yang akan disampaikan oleh Ibu Septi Umiati SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Ta'ala, pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi waktu untuk kehadiran di TK Pertiwi Pernasidi, yaitu dalam acara pengimbasan aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh rekan saya, yaitu Ibu Nisa Fitriani Ma'rufah SPD dan Ibu Wahyu Winarti SPD. Dan semoga acara nanti tidak ada halangan suatu apa sampai pada penghujung acara nanti. Salam serta sholawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya pada acara hari ini, dan semoga nanti acara berjalan lancar. Dan kepada Ibu Nisa beserta Ibu Wahyu
semoga nanti bisa memaparkan dengan sejelas-jelasnya kepada rekan-rekan supaya rekan-rekan bisa menyusul ya, proses atau bisa mendaftarkan diri di CGP supaya menjadi guru penggerak dan nantinya menjadi guru yang profesional ya. Dan tentunya pada hari ini Bu Nisa dan Bu Wahyu sudah tidak ingin berlama-lama lagi ya untuk memaparkan ilmunya kepada kita semua, dan waktu sepenuhnya nanti saya serahkan kepada mereka berdua, rekan saya, dan semoga panjenengan semuanya mendapatkan berkah dengan silaturahmi ini di hari ini, mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan dari ilmu yang nantinya bisa diterapkan di lembaga panjenengan masing-masing. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya di acara pemaparan pengimbasan atau praktek baik, yaitu aksi nyata yang bertema budaya positif. Semoga nantinya acara berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apa. Dan kemudian kami selaku mempunyai yang ketempatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika Uburapen hari ini kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk acara yang keempat, pemaparan pengimbasan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas yang akan disampaikan oleh Ibu Nisa Fitriani Ma'rufah dan Wahyu Yuniarti kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada ibu-ibu anggota PAUD, anggota gugus PAUD Bukenville, semoga selalu dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan dijauhkan dan dilunaskan hutang-hutangnya. Amin. Selanjutnya saya dan Ibu Wahyunati kebetulan ini dalam satu sekolah mendapatkan tugas menjadi calon guru penggerak di angkatan 11 di Kabupaten Banyumas. Nah, hari ini kami akan mengimbaskan tentang aksi nyata kami yang berjudul budaya positif. Nah, untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, dan presentasi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Wahyu Yuniarti. Sebelum kita mulai diskusi hari ini, kita boleh senyum dulu selama 30 detik, tapi berhadapan dengan penanya. Pertama sih mungkin senyumnya terpaksa, tapi nanti lama jadi ikhlas. Boleh dicoba sekarang, Bu? Senyum selebar-lebarnya, Bu. Kita mulai. 1. Senyum dulu. Ada senyum. Oke. Kita mulai. 28.
diskusi hari ini mau ada tambahan fokus. Oh, fokus boleh. Ya, Tambahkan Dwi. orang lain. Menerima pendapat orang lain. Oke, kita tambahkan. Fokus. Iya. Tahu nggak? Fokus. Oke, terus menerima pendapat orang lain. Ada banyak kok. Ada lagi? Tidak boleh baperan. Tidak boleh. Yang jangan pakai tidak berarti apa ya? Saya menghargai ya, saya menghargai sama ya. Tadi mana yang pendapat orang lain ya? Ya. Tadi ada lagi menyimak dengan baik, menjadi pendengar yang baik ya. Iya. Sudah? Ini oh ya? Boleh sambil makan minum? Oh iya. Bisa sambil Makan. Oke. Sudah? Mau ada lagi? Sudah? Bisa terus. Dah? Satu lagi boleh. Boleh. Mencatat hal yang penting. Oh iya, mencatat hal yang penting. Dalam depan. Baik. Ini. Oke, dari sekian banyak itu kita sudah menyepakati diskusi pada hari ini. Selanjutnya, untuk memulai diskusi hari ini, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bahwa guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dijalankan melalui penerapan konsep-konsep. Ada 6 konsep yang akan kami jelaskan atau presentasikan. Untuk yang pertama adalah disiplin positif. Ada yang bisa beritahu apa sih disiplin positif? Monggo. Disiplin positif kira-kira apa ya? Menuju hal yang baik. Baik, dalam tepat waktu, mengerjakan administrasi. Ya baik. Terus selanjutnya. Oke, aturan yang baik untuk menuju kesuksesan ya. Selanjutnya, ada lagi? Sudah? Apa sih disiplin positif ya? Melakukan dengan aturan. Iya. Iya. Melakukan sesuai dengan aturan. Oke. Semuanya betul bu, tidak ada yang salah bahwa tadi disiplin positif lebih ke arah ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif itu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Itu dari dalam dirinya anak tanpa kita ngiming-ngimingi. Nanti kamu gak dapet ini loh. Nanti ibu pergi loh. Itu tidak. Dengan cara ini itu pendekatan yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan. Tapi kemarin anaknya dia kan ada kayak ya. Kayak meta. Tapi ke anaknya sepertinya tidak ya. Bahwa ini sehingga fokusnya pada memotivasi refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Nggak cuma hari ini tapi sampai dia lulus TK mungkin bisa sampai Selanjutnya, disiplin diri dapat membuat anak memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari kita, akibat paksaan, pujian atau hukuman. Selanjutnya, nah, sebelum masuk ke 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, coba Bu contoh tadi Bu
Zakia tadi sudah memberikan contoh apa ya Bu? Datang tepat waktu, terus mengerjakan administrasi. Kamu lagi Bu, contohnya disiplin positif. Mentaati peraturan. Contohnya mentaati peraturan apa sih? Mau sih Bu? Oh iya Mbak. Peraturan tata tertib seperti memakai seragam dengan sesuai jadwal, terus masuk dan pulang tepat waktu, ya. Nah, contoh-contoh tadi itu sudah masuk dalam 6 karakter profil pelajar Pancasila. Hafal yang buatan Bu? Nah, nyontoh mawanya. Beriman. Oke. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, selanjutnya nomor 2 tadi konsep-konsep untuk menjadikan anak melakukan budaya positif. Itu yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Enten sih ngertos boten apa sih motivasi perilaku manusia? Motivasi anak apa itu? Dorongan. Apa sih? Apa ya? Penyemangat. Apa sih Bu? Motivasi aja memain aja moyok yo. Motivasi. Apa sih ya Bu memotivasi perilaku manusia? Ya, tadi definisi dorongan, penyemangat. Bahwa motivasi itu ada 2 Bu, dari internal dan eksternal. Contoh nih, ada 3 motivasi perilaku manusia yang masuk dalam internal dan eksternal. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus saya mau tanya, kalau motivasi internal contohnya apa Bu? Dari keluarga. Terus dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Kalau keluarga itu termasuk eksternal. Eksternal ya. Terus lagi eksternal, contohnya lagi apa? Lingkungan seperti sekolah bisa ya, dari sekolah ya. Nah, selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjutnya ya Bu. Nah, apa sih keyakinan kelas? Apa sih keyakinan sekolah? Apa ya Bu? Apa sih Bu keyakinan? Aturan. Apakah aturan? Apa sih Bu? Yakin, aku yakin. Apa sih Bu? Kemantapan. Apa sih? Yakin berarti ya. Prinsip yang disepakati bersama. Nah, prinsip yang disepakati bersama Bu. Berarti ini kalau keyakinan kelas atau sekolah, contohnya kita kalau di sekolah nggak punya keyakinan sekolah, mau nggak jadi guru? Kita kayak nggak punya semangat Bu kalau kita nggak ada keyakinan sekolah. Tadi kita kan sudah awal ya, pas pertama kita mulai diskusi ini kita sudah memulai keyakinan kelas tadi, keyakinan diskusi. Contohnya tadi Bu Meli ngomong apa tadi Bu ya? Menyimak dengan baik. Nah itu kan karena kesepakatan bersama.
Nah, kalau keyakinan kelas, guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Kertasnya mungkin Ibu. Nah, kesepakatan antara guru sama murid. Iya, setiap kita kegiatan harus ada kesepakatan, Bu. Biar anak-anak itu tahu kalau kita itu di kelas itu ada kesepakatan, bukan aturan. Kalau aturan itu yang buat guru. Kalau kesepakatan keyakinan itu kita dan anak-anak. Jadi anak-anak tahu kalau kita di kelas itu nggak boleh jalan-jalan. Oh, di kelas itu nggak boleh ya. Kita itu harus mendengarkan guru gitu, Bu. Awal pembelajaran harus ada kesepakatan. Ya, Bu? Ada yang sudah buat kesepakatan belum di kelas? Halo. Kadang-kadang lupa ya. Kadang-kadang lupa ya. Setiap hari buat, Bu. Nah, sip. Nah, ini contohnya, Bu. Contoh keyakinan kelas atau sekolah itu dibuat dengan kalimat yang positif, kalimat yang mudah dipahami, mudah dihafal sama anak, Bu. Contohnya nih ya, masuk kelas tepat waktu, misalnya jam 8 teng, berarti kita masuk kelas atau baris. Terus mendengarkan penjelasan guru. Pas lagi kegiatan, guru menjelaskan, anak-anak itu tapi mereka itu harus pas lagi kita buat kesepakatan, anak-anak yang harus bilang, Bu, kita mendiam saja. Apa ya kesepakatan kita? Anak-anak yang berpikir, Bu, jangan kita yang ngomong. Hari ini anak-anak kesepakatan kita adalah menjelaskan buku. Menjelaskan penjelasan buku itu tidak, tapi anak-anak yang jawab. Jadi anak-anak yang benar-benar membuat kesepakatan. Boleh kalau kita sebenarnya. Boleh. Tergantung disepakati apa enggak. Lanjut, Bu. Ini kebiasaan orang mungkin nonton kau. Nah, kita udah ice breaking nih. Asik. Ya, ice breakingnya, Bu, boleh pegang pundak temennya. Ya, pegang pundak temennya sambil kita nyanyi, Bu. Kenal Mas Fendi. Kita sambil nyanyi, Bu. Kita mulai, alhamdulillah. Mulai ya, 1, 2, 3. Maju, 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 mundur, mundur, mundur. Maju, 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 mundur, mundur, mundur. Tangan semuanya di atas, peganglah pundak, dipijit, pijit, dipijit, pijit. Bagus, bagus, bagus. Sekarang tidak kuat. Kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Tangan semuanya di atas, peganglah pundak, dipijit, pijit, dipijit, pijit. Bagus, 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 bagus. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ayuminarti, kepada beliau disilakan. Nanti dilanjut ya Sakya. Speaking berikutnya nanti Sakya yang memimpin. Sudah lagi. Ya. Terima kasih atas waktunya, Bu Nisa. Sebelum dilanjutkan, kita kasih apresiasi dulu ya buat Bu Nisa. Kita kasih tepuk apresiasi. Siapa yang masih ingat? Tidak. Iya, tepuk apresiasi. Tepuk apresiasi. Kasih W. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Ya, kita ulangi bersama-sama ya. Iya, ayo. Kita kasih apresiasi buat
biasa ya, tadi sudah pemaparan dari Bu Nisa. Sekarang dilanjutkan, mohon izin ya, saya juga akan memaparkan sebelum kita berdiskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Ketua Gugus Bougainville beserta pengurus yang saya hormati, kepada Kepala TK Peti Penasiti beserta rekan sejawat yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa dipertemukan dalam sebuah acara ya, yaitu pengimbasan ataupun kita berusaha untuk menyampaikan praktek baik ya terkait dengan disiplin positif ya. Sedikit mereview ya ibu-ibu semuanya. Masih semangat ibu-ibu? Iya, terima kasih. Sedikit mereview apa yang disampaikan oleh Bu Nisa ya terkait dengan apa itu disiplin positif. Tadi sudah banyak yang menyampaikan ya, semuanya bisa menjadi masukan buat kita semua ya ibu. Hari ini ada ilmu baru buat kita semua, yaitu terkait dengan disiplin positif. Yang sudah disampaikan oleh Bu Nisa tadi, disiplin positif itu adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pembiasaan yang baik agar mereka memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri, bukan karena motivasi eksternal. Di antaranya yaitu takut akan hukuman. Kadang-kadang kita lupa sebagai guru. Dan juga ada juga motivasi eksternal yang paksaan ya. Kadang-kadang anak itu misal ya kegiatan antri, ketika mereka antri loh, kalau tidak antri nanti tidak boleh masuk, berarti itu kita menyampaikan ke anak itu sebuah paksaan atau ancaman ya. Jadi anak menuruti antri tapi dengan paksaan. Tapi kalau kita melakukan disiplin positif menjadi suatu kebiasaan, mereka antri secara otomatis karena kesadaran bahwa kita harus membiasakan untuk antri untuk memberikan kesempatan kepada yang di depan kita untuk masuk terlebih dahulu, dan pasti kita juga akan tiba gilirannya gitu ya. Dan tadi juga Bu Nisa menyampaikan tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Kalau keyakinan sekolah itu lebih cenderung ke tata tertib mungkin ya, tata tertib atau aturan yang harus dijalankan oleh sebuah lembaga ya. Misalnya datang kan ada jadwalnya, kalau sebuah lembaga kan ada jadwalnya ya ibu. Iya kan, kalau tidak ada aturan pasti sebuah lembaga itu akan semaunya sendiri. Kalau tidak ada aturan jam 7 harus masuk, itu berarti kan mereka tidak ada mungkin bisa berangkat jam 8 atau jam berapa terserah mereka, tapi yang namanya aturan juga diperlukan. Untuk keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan sebenarnya ya ibu, kesepakatan antara guru dan murid. Kesepakatan tersebut sifatnya itu tidak hanya sementara. Jadi keyakinan kelas itu bisa digunakan selama-lamanya seperti itu ya, karena merupakan kepembiasaan yang baik. Ketika dia di TK ada kesepakatan kelas misalnya, ketika sedang belajar harap tenang seperti itu ya. Berarti kan mereka tahu kalau sedang belajar ya tidak semaunya sendiri, misalnya lari-lari terus kan ada. Kalau anak TK memang itu ya fokusnya sebentar, tapi kan kalau mereka sudah tertanam
untuk keyakinan kelas bahwa kalau sedang pembelajaran ya setidaknya mereka duduk lagi, duduk mendengarkan dulu seperti itu. Jadi untuk keyakinan kelas ini mari kita mencoba ya ibu-ibu belajar bersama-sama untuk mencoba membuat keyakinan kelas. Kalau di tingkat SD, SMP, SMA mungkin keyakinan kelas itu bisa terpampang di dinding karena mereka sudah bisa membaca. Tapi kalau anak TK mau kita buat seperti apa? Ya kita sebagai guru kita setiap hari kita menyampaikan dan juga sesuai dengan kesepakatan dengan anak juga. Ketika berarti kita sebagai guru sebelumnya kita menyampaikan pemantik dulu mungkin ya Bu Lisa ya. Kesepakatan kelas hari ini itu apa? Misalnya ya, kalau kesepakatan kelas itu kan kata-katanya harus positif. Jadi mungkin jangan ada kata tidak. Nanti lebih ke arah yang kata-katanya itu mudah dipahami oleh anak dan tidak ada, maksudnya menghindari kata-kata tidak seperti itu ya. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang Bu Sakia tadi juga sudah menyampaikan keyakinan kelas apa saja ya Bu. Iya. Baik ibu guru semuanya, saya akan memulai presentasi. Ini jatah saya ada 3 materi. Tadi Mbak Nisa sudah disiplin positif, keyakinan kelas. Berikutnya saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, saya coba bertanya kepada ibu semuanya. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya apa ya ibu ya? Kebutuhan dasar. Oh iya, sandang, pangan, kebutuhan primer. Ya, mungkin yang lain. Selain kebutuhan tersebut mungkin ada kebutuhan yang sifatnya mungkin lebih ke kebangsaan mungkin ya. Coba rasa sayang, ya betul, aman. Apalagi ya Bu? Nyaman, ya betul. Tenang. Agak bebas juga ya, termasuk kita juga manusia yang sebagai manusia juga kita butuh yang namanya kebebasan. Tapi bukan berarti kebebasan itu kita bebas sebebas-bebasnya, tapi ada aturan ya. Lanjut Bu Lisa. Kebutuhan pernyataan tentang terkait dengan kebutuhan dasar manusia ya. Ketika peserta didik melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, dan itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya. Sebelum kita lanjut ke membicarakan tentang kebutuhan dasar, mungkin bisa menyebutkan apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Coba kebajikan mungkin sama juga dengan kebaikan ya. Iya. Apa ya Ibu? Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau kebaikan itu diantaranya apa saja ya? Ya, yang kita harapkan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kejujuran, sopanan, rasa empati, tanggung jawab, tolong menolong. Iya. Nilai-nilai kepedulian. Ya. Nilai-nilai tersebut sudah terangkum dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tadi sudah ada beriman dan bertakwa. Ya, apalagi tadi ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbagi negaraan global, berkembang yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nilai-nilai kebajikan itu sudah terangkum semuanya di dalam 6 dimensi pelajar profil pelajar Pancasila.
Iya. Lanjut Bu Nisa. Kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, seperti yang sudah disampaikan Bu Dwi tadi ya. Untuk bertahan hidup itu kita perlu sandang, kita perlu pangan, kita perlu apa? Ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang itu kan membutuhkan kasih sayang, ya, secara pasti semua manusia itu membutuhkan, gitu ya. Yang itu kasih sayang dari suami, kasih sayang dari anak, keluarga, teman, ya, dan rasa diterima. Jadi Miss. Mbak. Oh ya. Tadi sudah sampai mana ya Bu, kasih sayang dan rasa diterima ya. Terus yang selanjutnya adalah penguasaan. Secara naluri ya, sebagai manusia kita juga ada rasa ingin menguasai sesuatu. Tapi bukan berarti iya, kalau ini kan kayak bahasanya penguasaan. Jadi secara naluri manusia itu pasti punya pengen rasa untuk menguasai sesuatu yang kita inginkan, seperti itu ya. Selanjutnya adalah kebebasan ya, tadi sudah disampaikan bahwa kita juga mempunyai kebutuhan untuk menjadi orang yang bebas, tapi bukan sebebas-bebasnya ya. Nah, tentunya kita juga sudah tahu lah ya, yang bebas yang sesuai dengan aturan. Boleh bebas dalam artian kita tidak dikekang, itu kita tidak dijajah, dipaksa gitu ya. Terus selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah kesenangan. Mungkin ini yang paling utama karena kita harus hidup itu harus bahagia, karena kebahagiaan mungkin bisa menentukan bagaimana kita hidup untuk selanjutnya gitu. Namanya bahagia juga tidak, kalau kita sebagai orang tua mungkin tidak harus bahagia itu berupa materi, tapi kebahagiaan yang ada dalam hati, seperti itu, nyaman ya. Bahagia itu mungkin lebih ke nyaman ya, hidup itu nyaman, seperti itu. Lanjut ya. Oke, Ibu, kita lanjut lagi ya Ibu. Kenapa kita hari ini membahas tentang kasus? Nah, kasus kayaknya kok kayak seperti bahasanya kayak kriminal gitu ya. Kasus, kayak lagi anak kasus, bukan seperti itu. Kalau di sebuah lembaga, apalagi kita TK, kita namakan itu kasus. Jadi masalah yang ada di sekolah, di kelas, yang dialami oleh anak-anak didik kita. Ya lebih ke apa ya, kalau di TK itu, kalau di penilaian mungkin masuknya di anekdot ya. Anekdot pada hari ini, dan anak kan masalahnya tidak seperti orang tua ya. Coba mungkin ada yang bisa memberikan contoh permasalahan anak itu biasanya seperti apa yang biasa dialami atau dihadapi oleh ibu semuanya. Permasalahan tentang anak ya. Karena bagaimanapun anak kecil pun kan mereka juga punya masalah sesuai dengan fasenya ya. Orang tua tok sing bermasalah, bocah ya punya masalah. Iya. Mungkin ada yang mau menyampaikan pernah menghadapi masalah apa ya, anak didiknya dengan ternyata Ibu, setelah saya belajar di pendidikan guru penggerak ini, ternyata permasalahan anak yang mungkin sepele perlu kita hadapi, perlu kita selesaikan, seperti itu Bu. Ini ada contoh kasus sok masalah ya Bu. Nih saya bacakan. Ibu Ambar, guru kelas B2 di TK Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas B2 telah datang padanya dan mengeluhkan
Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Pernah terjadi seperti itu, Bu? Iya, kadang kan ada anak yang meminta bekal temannya, mungkin karena tidak membawa bekal. Gitu. Yang terjadi dengan Doni ternyata jika Anda menghadapi suatu situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya tadi ya, mungkin diantaranya tidak membawa bekal, tidak sanggup mungkin ya. Kita kan sebagai guru harus tahu permasalahan itu sebenarnya alasannya itu apa ya. Ternyata yang terjadi pada Doni karena ia lapar, karena orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Berarti kan karena alasannya itu Doni tidak dibawakan bekal oleh ibunya, karena salah satu kebutuhan dasar manusia itu kan bertahan hidup. Dia itu lapar, alasannya meminta-minta kepada temannya itu karena dia lapar, seperti itu ya. Nah, karena dia merasa senang teman-teman karena jadi dia merasa kan dia berulah meminta marikan saham-saham. Ternyata dia juga ingin diperhatikan oleh temannya, jadi caper ya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia, berarti kan ada kebutuhan dasar apa ya yang ingin diperhatikan tadi? Berarti kasih sayang, ya betul. Berarti Doni itu merasa ingin diperhatikan, disayang, sehingga dia berulah seperti itu. Ya, sebenarnya setiap anak itu dia melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Di antaranya ini Doni ya Bu, dia lapar, dia ingin mendapat perhatian, iya berarti kurang kasih sayang. Terus alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi Doni itu merasa kalau aku meminta jajan temannya itu seolah iya aku ini paling berkuasa, jagoan seperti itu. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar hidupnya itu. Jadi ini penguasaan ya. Selanjutnya alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya. Karena mungkin Doni itu setiap hari dikasih bekal itu yang sama, jadi Doni merasa bosan dengan apa yang dibawakannya setiap hari. Itu saja. Jadi dia mungkin melihat temannya, oh itu kok iya kepengen ganti. Mungkin teman-temannya membawa makanan yang bervariasi, jadi rasa keinginan untuk mencoba seperti itu. Berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Misalnya aku tidak monoton, setiap hari aku dibawakan mie terus, jadi aku ingin yang lain. Jadi Doni merasa kebutuhan kebebasannya itu terpenuhi seperti itu ya. Kita lanjut lagi dengan materi berikutnya. Mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan kebutuhan dasar manusia, Ibu? Misalnya sambil ini ya Bu, sambil dipahami sendiri nanti. Insya Allah kalau langsung dipraktekkan di kelasnya panjenengan kan, ternyata permasalahan pada anak itu harus dihadapi dan diselesaikan, dan kita cari tahu permasalahannya.
posisi kontrol guru ya. Jabatan jatuh, harganya loncat, biar nggak jatuh. Di sini ada 5 posisi kontrol sebagai restitusi. Kita sebagai seorang guru itu mempunyai 5 posisi kontrol ya Ibu. Di sekolah itu di antaranya yang pertama itu guru sebagai penghukum. Nah, coba Ibu-ibu coba apakah bisa memberikan contoh guru yang seperti apa sih yang posisi sebagai penghukum? Contohnya seperti apa? Ya, guru yang kalau bikin ulang atau kesalahan. Iya, betul sekali. Ya, berarti kalau kontrol guru sebagai seorang penghukum itu kira-kira ideal atau tidak ya Bu? Iya, tidak ideal ya, karena yang namanya hukuman itu tadi terkait dengan disiplin positif Ibu. Kalau anak biasa misalnya melakukan kesalahan, dia mendapat konsekuensi ataupun hukuman, pasti untuk selanjutnya dia akan melakukan perubahan, tapi karena takut akan hukuman, konsekuensinya misalnya datang terlambat. Kalau di SD misalnya atau tingkat yang lebih tinggi lagi mungkin berdiri di depan di halaman sekolah sambil ini kan sebuah hukuman seperti itu. Kalau dulu ketika kita sekolah, kalau sekarang sih kayaknya tidak ada ya, itu maksudnya nanti hukumannya mungkin ya, tapi walaupun yang namanya sekecil apapun yang namanya hukuman itu akan melekat di hati anak. Jadi dia akan termotivasi eksternal karena ada hukuman. Jadi itu karena sekarang awake dhewe yang melakukan dia karena sebab jadi tidak ada kesadaran dalam dirinya. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketika ada permasalahan, ada kasus pada anak, posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah itu kira-kira seperti apa ya Ibu? Pembuat merasa bersalah. Mungkin ketika anak melakukan sebuah kesalahan, guru itu menggali apa yang dirasakan oleh anak. Terus Bu guru, kata-kata Bu guru itu bisa membuat, mungkin seperti itu mungkin kata-katanya itu yang merasa. Jadi mungkin karena guru yang bisa berdekatan dengan murid dan mungkin kata-katanya membuat jangan salah seperti itu. Nah, itu posisi kontrol yang kedua ya. Untuk selanjutnya posisi kontrol yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, kalau guru sebagai teman, mungkin yang namanya teman itu lebih terbuka seperti itu ya. Kalau posisi kontrol guru sebagai teman mungkin lebih ke arah ke bagaimana ya Bu? Sebagai pendengar yang baik, cerita didengarkan, kita perhatikan seperti itu layaknya sebagai seorang teman. Terus posisi kontrol berikutnya yaitu guru sebagai pemantau. Nah, guru sebagai pemantau dan selanjutnya guru sebagai manajer. Ini nanti di slide berikutnya ada. Nih, 5 posisi kontrol guru ya. Di antaranya ini tadi sudah disampaikan posisi kontrol guru sebagai hukuman. Itu lebih ke guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk karena mungkin kesal anak-anak membuat kesalahan, terus mungkin bisa juga memukul atau ini apa? Kata-katanya pun mungkin kalau hukuman lebih ke arah negatif mungkin kalau kamu tidak melakukannya mungkin tidak hal ini tidak akan terjadi. Ini hukum kan lebih ke menyalahkan
menyalahkan murid yang salah. Terus dampaknya kepada murid, mungkin murid akan orang malah manut, tapi malah bisa memberontak, malah ibu memberontak, mungkin menyalahkan orang lain karena dia kan merasa disalahkan. Jadi mungkin untuk alibi dia itu tidak disalahkan, mungkin bisa menyalahkan orang lain. Terus bisa juga berbohong karena takut sih, takut kan, jadi ada niat untuk tidak jujur seperti itu, ya. Terus selanjutnya ke posisi kontrol berikutnya, membuat merasa bersalah, ya. Jadi apa yang dilakukan guru di posisi ini itu, guru itu berceramah, ya, berceramah caranya. Terus ini kata-katanya juga lebih halus daripada di posisi penghukum seperti itu, ya. Jadi caranya kepriwe caranya guru berbicara kan bocah ki merasa bersalah ya, jadi lebih ke mungkin tutur kata guru, pendekatan guru, ya. Terus yang ketiga adalah sebagai teman. Iya, kalau ini ada kata-kata guru seperti ini, ayolah lakukan demi ibu misalnya, ya. Misal ada anak yang ini ada anak yang tidak mau melakukan kegiatan misalnya seperti itu, ya. Kan ini kalau sebagai teman kan, loh Mbak, Mas Daren nggak kasihan sama Bu Guru kan tadi sudah menyampaikan kita hari ini kegiatannya apa, kok Mas Daren tidak mau melakukannya? Kan Bu Guru dari tadi sudah ngomong, sudah capek nih sampai suaranya serak, tapi kok Mas Daren tidak mau ini melakukan kegiatan, kan kasihan nggak sama Bu Guru? Nah, mungkin kalau di posisi teman itu kan pendekatannya mungkin seperti itu, ya. Kemudian sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai pemantau itu sifatnya mengukur, ya. Terus lanjut ya Bu. Identitas menghargai manajer ya Bu. Guru sebagai manajer itu kalau guru sebagai manajer itu otomatis tidak melakukan yang 4 ya Bu. Maksudnya lebih ke pendekatan seperti itu. Jadi ada dialog, mungkin anak dipanggil ke kantor, terus anak ditanya kenapa melakukan seperti ini, alasannya apa, terus nanti juga disampaikan mungkin jalan keluarnya seperti apa. Kalau manajer kan sifatnya seperti itu, jadi lebih mungkin yang paling ideal kita sebagai seorang guru, kita ada di posisi manajer seperti itu, jadi kita tidak melakukan hukuman, kita juga tidak membuat anak malu, karena kalau di posisi pembuat merasa bersalah itu anak-anak jadi merasa tidak percaya diri, karena karena merasa wong salah sih bagaimana Bu perasaannya, kan aduh ya kayaknya kok merasa bersalah temen, kan jadi percaya dirinya itu tidak muncul, kan, jadi merasa minder seperti itu, ya. Jadi idealnya kita sebagai seorang guru itu ada di posisi manajer, ya Bu, bukan manajer perusahaan. Guru kudu jadi manajer. Itu memang bahasanya ya Bu, di guru penggerak ini tuh banyak mungkin kata-kata yang istilah-istilah yang mungkin bagi kita kan asing, kayak kelas, kayak bahasa yakin gitu, tapi yang namanya kita sebagai seorang guru kan, guru adalah pembelajar, ya. Jadi kita bisa terbuka dengan ilmu-ilmu yang baru, jadi kita lebih bisa
menerima refleksi dan untuk lebih maju seperti itu ya. Next Ibu. Nah, sekarang di antara 5 tadi sudah saya sampaikan ya, di antara 5 posisi kontrol guru tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer ya. Berarti kalau ada anak yang melakukan sebuah kesalahan tidak menghadapinya itu di tempat itu ya. Berarti kan ada masanya sendiri, ada waktunya sendiri. Jadi ketika kita tahu bahwa oh si Kai punya masalah, berarti secara bijak anak tersebut kita panggil, kita cerita-cerita. Di TK ya Bu, kalau di TK-nya mungkin lebih ke personal. Jadi ketika tidak dengan temannya, mungkin kita ajak mereka ke belakang, terus kita tanya-tanya kenapa alasannya kamu berbuat seperti ini. Terus kita juga tidak menghukum, tidak menyalahkan, kita memberikan solusi seperti itu ya. Lanjut Ibu. Nah, sampai kita di materi yang ketiga yaitu segitiga restitusi. Saya ngomong restitusi saja kayaknya kudu mandan mati ya. Timbul mau masuk restiti. Ya, resti apa ya. Ini menurut saya juga istilah yang baru ya. Segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu adalah tahapan Bu. Tahapan sebagai seorang guru, kita posisi kita sebagai seorang manajer itu ada 3 langkah yang harus kita lakukan seperti itu ya. Di antaranya yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita sudah menempatkan diri di posisi manajer, ya, menghadapi sebuah permasalahan yang dilakukan atau dialami oleh anak, itu ada 3 langkah ini harus kita lakukan, ya. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas ya. Berarti anak kita ajak ke kantor misalnya ya. Terus menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat masalah adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi kita sebagai seorang guru ketika menanyakan pada anak, misalnya anak berbuat salah, ya kita tidak menyalahkan, tapi kita memaklumi bahwa semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi ketika anak langsung salah, kan dia merasa gagal. Oh iya, wong salah sih priwe Bu? Isin dan sebagainya nih. Langkah yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita masalah kepriwe, terus nggak apa-apa, Bu Guru juga pernah salah. Kita kan manusia tidak ada yang sempurna. Seperti itu kata-katanya ya Bu. Jadi bocah gue orang langsung diduga, orang langsung kita yang lebih tidak, kita melalui pendekatan seperti itu ya. Jadi anak tuh ada kesalahan tapi memberikan arahan seperti itu ya. Jadi ya nggak apa-apa, kita kan pasti semua orang pernah punya salah ya, seperti itu. Terus kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Contohnya tadi Doni, ya, kita harus memvalidasi tindakan dengan cara mencari tahu kenapa Doni meminta-minta kepada temannya. Kita harus cari tahu
memberikan bekal ini terus. Nah, kan dia keluar. Apa alasannya? Mungkin ini, apalagi ya tadi ya. Di antaranya dia merasa berkuasa, pengen aku kan hebat, aku kan caranya meminta-minta kepadanya biar aku hebat, misalnya seperti itu ya. Nah, kita jadi tahu alasannya mereka si Doni melakukan kesalahan itu apa, kita cari tahu alasannya. Jadi kita mencari memvalidasi tindakan yang salah itu karena alasannya seperti apa, gitu ya. Terus selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Berarti langkah yang ketiga ya, dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, dorongan dari dalam diri ya, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi ketika anak sudah kita kuatkan lagi setelah membuat kesalahan, kan kita kuatkan, tidak kita downkan dengan menstabilkan identitas ya, tidak serta-merta kita salahkan, tapi kita berikan dorongan. Nah, terus kita cari alasannya dan kemudian kesimpulannya bahwa kesalahan tersebut itu ternyata wajar ya, semua manusia punya kesalahan. Terus alasan-alasan tersebut bisa kita alihkan ya, dengan cara apa? Misalnya seperti Doni tadi ya, dia kan merebut bekal teman-temannya. Kita bisa memberikan keyakinan kepada Doni bahwa boleh minta ingin makanan temannya, tapi dengan cara yang baik, misalnya dengan meminta izin, terus berkatanya juga yang baik, tidak dengan cara merebut. Mungkin minta saya ingin itu, bolehkah, seperti itu ya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya terkait dengan beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Bu Nisa dan juga oleh saya? Monggo, di sesi ini saya serahkan ke ibu-ibu semuanya. Mau ada pertanyaan yang mungkin dari pemaparan kami itu ada yang masih belum tercerahkan ya. Tentunya ini juga ilmu baru bagi saya dan juga bagi ibu semuanya ya. Ternyata dalam pembelajaran di kelas itu kita perlu melakukan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi ya. Iya, ternyata keyakinan kelas seperti itu juga perlu kita lakukan ya, sesuai dengan fasenya. Karena kita di fase TK yang melakukan keyakinan kelas ya orang jadi ditulis ya, tapi dengan kita ungkapkan, anak juga mengungkapkan dan disepakati bersama. Jadi anak itu tidak melakukan sesuatu itu tidak berdasarkan motivasi eksternal, tapi nyong sih menyampaikan bahwa kalau lagi kegiatan itu dengan duduk rapi misalnya nih, kan mereka kan membuat kesepakatan bersama kan, bukan dari aturan guru tapi aturan bersama. Misalnya makan kan di jam yang tepat, misalnya di jam istirahat, bukan di jam pelajaran. Jadi anak itu jadi kayak mengikrarkan bahwa iya makannya mengko anak waktunya tapi disampaikan. Jadi anak itu terekam. Jadi bukan hanya kita sampaikan saja, tapi kita laksanakan dan perlu kita ulang setiap hari. Coba teman-teman, kan kita sudah punya kesepakatan ya, kalau lagi belajar duduk ya, nanti lari-lari boleh kalau lagi istirahat, misalnya seperti itu ya. Nah itu kan fleksibel sifatnya ya, bisa istilahnya aturan, iya aturan tapi tidak memaksa, tapi dengan kesepakatan. Jadi caranya bocahnya tidak terpaksa karena muncul
dalam dirinya sendiri. Misalnya, oh iya kan kita sebagai guru menyampaikan pemantik biar mereka bisa menyampaikan. Otomatis anak TK pun tahu ya yang misalnya hal-hal yang baik dan buruk kan mereka insya Allah sudah sedikit banyak ya paham lah ya. Ayahnya Bu guru kalau lagi pelajaran lari-lari kan mungkin nggak seperti itu ya. Mungkin anak juga tahu kalau pelajaran ya harus memperhatikan guru misalnya dengan bahasa mereka lah ya. Iya begitu. Monggo mungkin ada yang mau bertanya. Saya Bu. Oh iya Bu. Kan ada tahapan sertifikat restitusi sebagainya. Nah, restitusi sendiri itu artinya apa sih Bu? Iya sebentar. Iya itu adalah istilah menyelesaikan sebuah masalah dengan mungkin restitusi itu apa kalau di Restitusinya sendiri itu apa gitu? Nah ya kalau dari segi bahasa ya, restitusi itu cara pembayaran ganti rugi pada korban. Kalau secara bahasa ya itu kan mungkin bahasanya luas kalau restitusi. Kalau di kelas atau di pembelajaran di sebuah lembaga mungkin intinya ketika seorang anak melakukan kesalahan, nah kesalahan tersebut bukan berarti mutlak salah, tapi nah itu dengan kita melakukan segitiga restitusi itu ketika anak berbuat salah. Jadi caranya kalau mungkin di dunia di dunia bisnis mungkin restitusi itu lebih ke ganti rugi ya. Jadi ada sebab dan akibat itu ya. Jadi kalau di pembelajaran segitiga restitusi itu adanya sebuah kesalahan yang nantinya bisa dimaklumi kesalahan tersebut, bisa dicarikan solusi dan anak tersebut jadi tidak merasa bahwa kesalahan itu benar-benar sudah tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaklumi, tapi itu menjadikan sebuah pembelajaran bagi anak bahwa sebuah kesalahan itu adalah maklum, ya, tapi sebaiknya tidak diulangi lagi, ya. Seperti itu, Mbak Dwi. Terima kasih, Mbak Dwi, sama-sama. Ada lagi kan yang mau bertanya? Ibu mau tanya apa? Mungkin sudah cukup ya Ibu-Ibu? Ya. Konsumsi. Danis. Larissa, ayo ditutup. Ya Ibu, mohon maaf. Kita juga sama-sama belajar ya Ibu. Iya, di sini itu kita juga belajar mandiri. Jadi kita mempelajari materi itu dengan melihat materi dan kita coba memahami sendiri. Dan ada ini sih sesi untuk elaborasi pemahaman juga. Tapi kan intinya kita belajar instan ya Bu. Jadi mungkin ini sepemahaman kita seperti itu. Dan kalau Ibu masih mungkin belum jelas, di internet banyak sekali tentang disiplin positif, tentang keyakinan kelas, tentang segitiga restitusi, 5 kontrol guru, seperti itu. Jadi ini ada di kurikulum merdeka. Jadi caranya sekarang jadi guru itu juga Bu menerapkan disiplin positif, terus adanya keyakinan kelas, seperti itu. Jadi intinya bocah ada zaman dahulu kan kita penuh dengan aturan ya Bu, penuh dengan aturan. Kayaknya kok yang namanya aturan kan kadang-kadang kita terbebani Bu. Iya, walaupun itu mendisiplinkan, tapi yang namanya keyakinan sekolah atau kelas kita caranya
kita kan buat bersama-sama, jadi sekiranya tidak disetujui tidak, jadi sekiranya saya tidak bisa melaksanakan jangan itu, yang lain kan masih ada. Intinya apa caranya sih bebas merdeka, tapi sesuai aturan, sesuai dengan kebajikan, nilai kebajikan, tapi kita mencoba untuk menguntungkan yang si kepengen ini, jadi agar mau sesuai dengan keinginan kan orang terpaksa ibu. Iya kan, aturan kan kalau sing gawe yang melaksanakan kan kayaknya loh, aturannya kayaknya semisal kalau aturan sekolah sih bisa di SMP mungkin sepatu harus hitam, itu sih mungkin masih bisa di ini lah ya, maksudnya lah ya apa gitu kan ditolerir lah ya. Tapi misalnya aturan-aturan sih terlalu ketat keras kan mungkin membebani anak gitu. Jadi mungkin bahasanya lebih dihaluskan dengan keyakinan kelas gitu ya, jadi keyakinan sekolah. Jadi mau kan langsung kayak aturan kan kayaknya wis pikirannya wis kudu manut, kudu mengikuti seperti itu. Bisa ini dilanjut, mungkin ada yang ini sesi tanya jawab bisa. Monggo ada yang mau bertanya? Udah jawab wis kali ya. Kaitannya dalam contoh yang tadi Jody, itu kan setiap harinya meminta sama teman. Ya, kita sebagai guru itu solusinya bagaimana? Apa kita ke orang tuanya ya supaya tidak berlanjut terus loh. Hal itu kan hal yang tidak kurang baik. Ya. Kalau kita biarkan dan hanya memberikan nasihat, mungkin kurang diterima oleh anak. Besoknya terulang lagi seperti itu. Kita sebagai guru bagaimana jalan keluarnya supaya tidak terjadi lagi hal yang seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya ya Bu Kodi. Terkait dengan masalah yang dialami ini, tadi sudah saya sampaikan tentang segitiga restitusi. Nah itu yang dilakukan kita ke anak. Jadi penyelesaian antara permasalahan yang ada di sekolah kita selesaikan 4 mata. Aku dan dia, aku dan Doni, jadi guru dan murid. Nah, tindak lanjut selanjutnya mungkin kalau diperlukan kita juga harus berkonsultasi dengan orang tua, komunikasi yang baik dengan orang tua. Itu setelah kita melakukan 3 langkah segitiga restitusi. Setelah itu kan kita punya berkolaborasi dengan wali murid agar permasalahan itu tidak terjadi lagi seperti itu ya. Ya itu ya seperti Paling juga tambahan Bu, nanti kita dijadwalkan untuk ada PMT di sekolah. Nanti kita kan jadinya seragam ya Bu, kita bekal di anak-anak kan jadi seragam, jadi tidak ada yang iri, tidak ada yang bosan, semua itu sama. Paling itu tambahannya Bu. Kami tutup diskusi tentang budaya positif untuk hari ini kepada Pak Gugus Paul Bougainville. Semoga bermanfaat, semoga bisa diimbaskan ke anak-anak kita ya di sekolah. Ya semoga ya kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.